Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah taala memberikan hidayah, kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa meneruskan kajian kita ini, kajian ilmu dharuri, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf dalam keadaan sehat wal afiah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu akidah, ilmu yang harus diutamakan bagi kita untuk dipelajarinya. Kemarin kita sudah membahas tentang cakupan-cakupan dari syahadat yang kedua. Jadi cakupan-cakupan dari syahadat yang kedua itu diantaranya yaitu syahadat bahwasanya kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Cakupan-cakupannya itu adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi, baik perkara tersebut adalah menceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu, peristiwa-peristiwa yang telah lalu, ataupun peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan datang, ataupun tentang halal dan haram, dan lain sebagainya, maka kita harus meyakininya. Seperti kemarin telah kita jelaskan, sebagiannya adalah termasuk yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya siksa kubur, ada nikmat kubur, ada namanya pertanyaan di kuburan, kemudian ada lagi namanya dibangkitkan dari kuburan, itu kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian ada namanya dipertanggungjawabkannya, diperlihatkannya amal masing-masing, kemudian ada namanya timbangan, kemudian ada namanya neraka, ada namanya syafaat. Kemarin kita sudah jelaskan. Mungkin kita akan mengulangi lagi sedikit tentang syafaat. Jadi syafaat kemarin kita jelaskan bahwasanya itu hanya teruntukkan kepada orang muslim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashfa'una illa liman irtada, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi tidak ada yang bisa mensyafaati ataupun menerima syafaat kecuali orang-orang yang telah Allah Ta'ala ridhoi, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Nah, siapa orang yang Allah Ta'ala ridhoi, siapa orang yang Allah Ta'ala cintai, itu adalah orang mukmin. Itu adalah orang mukmin. Jadi kemudian syafaat itu apa? Syafaat itu adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk selain dia, selain orang yang meminta syafaat tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk umatnya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, pertolongan yang agung. Kenapa? Karena itu tidak terkhususkan kepada umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu umum kepada semua umat, baik itu adalah umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris,
Nabi Nuh alaihissalam, semuanya akan mendapatkan syafaat ini, syafaatul uzma. Apa itu? Adalah ketentuan putusan untuk langkah selanjutnya dari terik matahari yang begitu sangat panas, sangat terik sekali. Jadi putusan langkah yang akan diambil selanjutnya setelah orang-orang tersebut itu kebingungan ketika terik matahari. Itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan, kamu adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolonglah kita. Nabi Adam mengatakan, saya bukan orang yang dimaksud. Kemudian datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Nuh mengatakan begitu. Jadi orang-orang yang meminta syafaat tersebut kepada Nabi Nuh alaihissalam itu mengatakan begini, kamu adalah orang yang pertama kali menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita tekankan, arti dari awwalu Rasulillah, ketika orang-orang yang meminta syafaat, semua umat Nabi itu meminta putusan apa langkah selanjutnya. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, anta awwalu Rasulillah, kamu adalah orang yang pertama kali diutus oleh Allah. Itu bukan artinya adalah tidak ada utusan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa artinya? Artinya adalah kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah ke muka bumi ini ketika terjadi kekufuran. Itu artinya, bukan sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada Nabi. Sebagian kelompok mengatakan dengan hadis ini bahwasanya tidak ada Nabi Adam alaihissalam. Padahal jelas-jelas hadisnya dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Adamu wa man siwahu minal anbiya tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan lainnya dari para nabi. Nah, berarti kan Nabi Adam alaihissalam termasuk adalah nabi. Maka dia akan dibawa bendera kepemimpinan baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi arti ketika orang yang meminta syafaat itu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan, anta awwalu Rasulillah, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah, artinya adalah di muka bumi ketika terjadi kekufuran. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada kekufuran. Pada Nabi Adam, zaman Nabi Adam alaihissalam, semuanya mukmin, semuanya muslim. Kalau berdosa iya, tapi tidak sampai terjadi kekufuran. Baru setelah meninggalnya Nabi Idris alaihissalam, setelah itu jarak 1000 tahun belum ada kenabian, belum diutus nabi. Semenjak meninggalnya Nabi Idris alaihissalam 1000 tahun, di situ terjadi banyak kemungkaran, termasuk adalah kekufuran. Kemudian selama beberapa tahun, yaitu 1000 tahun tadi, barulah diutus Nabi Nuh alaihissalam. Itu. Jadi supaya kita paham bersama, karena hadis ini hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah awal dari para rasul, itu ada di kitab hadis, dan benar adanya itu hadisnya benar, cuma pengertiannya yang salah, pemahamannya yang berbeda. Makanya kita harus tahu. Jadi sekali lagi, ketika orang-orang tersebut, orang-orang yang meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah orang yang pertama kali diutus Allah, itu artinya adalah orang yang pertama kali diutus Allah ke muka bumi ini ketika terjadi kekufuran. Kemudian datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim begitu juga mengatakan bahwasanya saya bukan orang yang dimaksud. Kemudian datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga sama mengatakan begitu, saya bukan orang yang dimaksud. Kemudian datanglah kepada Nabi
Isa, begitu juga sama. Jawabannya adalah saya bukan orang yang dimaksud. Kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah, meminta kepada Allah. Kemudian diturunkan kepadanya wahyu, irfa' ra'saka sal tu'ta. Jadi bangunlah dari sujud kamu, kemudian memintalah kepada Allah, maka kamu akan dikabulkan. Nah, kemudian diberi wahyu, langkah selanjutnya, putusan apa yang dilakukan selanjutnya. Itu atas jasa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasanya begitu banyak ketika di dunia ataupun ketika kita itu sudah meninggal di hari lain, yaitu di hari akhirat. Tetap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memikirkan umatnya. Jadi itu adalah syafaatul uzma. Syafaat yang diperuntukkan untuk orang-orang muslim dari zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris alaihissalam semuanya akan mendapatkan karena orang-orang dulu, nabi-nabi dulu dengan kita, dengan Nabi Muhammad, dengan umat Nabi Muhammad itu kesamaannya adalah mereka Islam. Karena tidak akan memperoleh syafaat itu kecuali orang Islam. Berarti Islam itu bukan ada ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Bukan Islam itu baru ada ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus. Semenjak Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Idris, Nabi Sith, semuanya Islam, Nabi Dzulkifli, Zakaria, semuanya Islam. Karena sesuai dengan firman Allah, Inna-dina indallahil Islam. Semuanya, bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama yang hak, itu hanyalah Islam. Jadi mereka itu adalah agamanya Islam. Jadi gitu. Kemudian syafaat baginda Nabi SAW itu juga terkhusus kepada umat beliau. Nah ini jasa Nabi SAW. Betapa Nabi SAW memikirkan umatnya. Karena Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, pertolonganku, itu teruntukkan kepada umat-umatku yang berdosa besar. Jadi nanti yang penting dia mati dalam keadaan iman. Yang penting dia mati dalam keadaan Islam. Yang penting dia itu menjauhkan keyakinan-keyakinan ataupun ucapan-ucapan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu yakin tanpa ada keraguan benar adanya. Maka orang yang begini ini mati meskipun dia dalam keadaan dosa besar, maka dia berhak untuk syafaat baginda Nabi SAW. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, masih meyakini tentang kewajiban sholat, masih meyakini tentang kewajiban puasa. Tapi dia apa? Dia juga sangat mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Tidak sholat dosa besar, iya benar dosa besar. Bahkan diceritakan dalam hadis itu di antara seseorang dan orang yang meninggalkan sholat itu adalah riddah, keluar dari Islam. Apa artinya? Orang yang meninggalkan sholat dikhawatirkan baginya itu apa? Mati dalam keadaan bukan beriman. Nauzubillah. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Jangan sampai kita itu meninggalkan sholat. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jadi intinya bahwasanya orang yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat, tidak butuh pada tempat. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak mungkin butuh pada tempat. Allah yang menciptakan arah, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala berarah. Allah yang menciptakan arsh, Allah yang menciptakan langit,
Mustahil Allah Subhanahu wa taala ada di arsy, ada di langit. Allah yang menciptakan arah atas, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas ataupun kanan, kiri, depan, belakang. Itu adalah keyakinan kita. Keyakinan kita tentang Allah, bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Orang yang seperti ini mati dalam keadaan Islam, maka dia masih berhak untuk apa? Syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertolongan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertolongan Nabi ini ada kalanya menyelamatkan orang tersebut dari apa? Dari api neraka. Yang awalnya itu berhak untuk masuk neraka, akan tetapi apa? Akan tetapi dia itu karena mendapatkan pertolongan Nabi tidak masuk neraka, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sudah masuk neraka, tapi dia mendapatkan pertolongan Nabi. Apa pertolongan tersebut? Dikurangi masa yang berhak dia untuk disiksa. Katakan umpamanya dia itu berhak untuk disiksa selama 1000 tahun. Mendapatkan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi 500 tahun, menjadi 100 tahun, menjadi 50 tahun. Itu adalah jasa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus tahu seperti itu. Makanya sangat penting untuk menjaga keyakinan. Sangat penting untuk menjaga akidah, keyakinan kita. Maka orang tersebut tidak akan tahu bagaimana untuk menjaga lisannya. Orang tersebut tidak akan tahu bagaimana dia meyakini hatinya, menjaga hatinya dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar, kecuali dia belajar ilmu agama. Jadi itu. Jadi syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang terkhususkan kepada umatnya, umat yang berdosa besar, umat beliau, umat yang dimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan beriman, maka berhak untuk menerima syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian syafaat ini juga akan diberikan oleh orang-orang yang lain. Artinya para nabi-nabi Allah, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain juga akan memberikan syafaat. Para malaikat, kemudian orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh juga akan memberikan syafaat. Makanya syaratnya antara kedua belah pihak, antara orang yang menerima syafaat dan mensyafaati, itu titik pertemuannya syaratnya adalah orang Islam. Maka tidak bisa ketika di dunia bapaknya Islam, kemudian anaknya tidak Islam. Umpamanya, bapaknya Islam, anaknya tidak Islam. Bapaknya soleh, anaknya tidak soleh. Dia adalah orang yang bukan Islam. Mati, meninggal, maka tidak ada urusannya. Maka tidak akan bisa membantu, tidak akan bisa menolong bapaknya kepada anaknya. Karena apa? Beda agama. Begitu juga sebaliknya, ketika di dunia, anaknya muslim, bapaknya tidak muslim, mati dalam keadaan meyakini dengan keyakinan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meninggal anaknya yang saleh yang berhak untuk mensyafaati itu tidak akan bisa mensyafaati bapaknya. Karena apa? Karena bapaknya ketika di dunia meninggal dalam keadaan bukan muslim. Jadi syarat utama supaya mendapatkan syafaat atau mensyafaati, maka dia harus muslim. Maka dia harus muslim. Itu karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Bahwasanya tidak akan mendapatkan syafaat ataupun mensyafaati kecuali orang tersebut diridhai oleh Allah, yaitu orang Islam, yaitu orang iman. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah termasuk nikmat yang paling besar. Ini nikmat yang akan diterima oleh orang muslim. Itu adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk cakupan dari syahadat yang kedua
adalah orang mukmin, orang muslim ketika di surga maka akan melihat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa tempat, yang tanpa rupa, yang tanpa disifati dengan sifat makhluknya, tanpa ada namanya jarak, tanpa disifati dengan sifat berhadap-hadapan. Jadi jangan salah, jangan membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kita membayangkan manusia. Intinya bahwasanya salah satu nikmat yang paling besar yang akan diterima oleh orang muslim, orang mukmin, dan ketika itu orang muslim dan mukmin di surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa tempat, yang tanpa serupa, yang tanpa disifati dengan sifat makhluknya. Seperti halnya kita meyakini ketika di dunia Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada jarak, Allah tidak butuh kepada berhadap-hadapan, Allah tidak butuh kepada masa, Allah tidak butuh kepada hari, karena Allah yang menciptakan semuanya. Begitu juga di akhirat nanti, ketika kita orang muslim, semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah di dunia, maka ketika orang muslim, mukmin ada di surga, maka salah satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika saja nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling sedikit itu akan diberikan kepada orang-orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika saja seseorang tersebut itu akan diberikan. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang nikmat yang paling besar yang akan diterima oleh orang mukmin, orang muslim di akhirat nanti, di surga nanti adalah melihat Allah. Terlebih dahulu kita akan jelaskan tentang apa? Tentang surga. Tentang surga. Jadi surga itu adalah tempat keselamatan. Surga itu adalah tempat keselamatan. Tempat orang akan menerima nikmat. Tempat orang akan menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah surga. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang nikmat-nikmat, salah satunya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang surga itu sendiri. Jadi surga itu adalah tempat kenikmatan. Orang muslim, orang mukmin ketika di surga itu akan mendapatkan keselamatan. Jadi nikmat-nikmat yang ada di surga itu ada namanya nikmat umum dan ada nikmat yang khusus. Nikmat yang umum itu adalah semuanya akan hidup selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah semuanya itu akan sehat selamanya. Semuanya akan senang selamanya, semuanya akan mudah selamanya. Diceritakan, mungkin ini pernah kita jelaskan, akan tapi kita ulangi, bahwasanya mereka itu mudah semuanya. Kisaran umurnya itu adalah 33 tahun. Kemudian bentuk tubuhnya, penduduk surga, itu adalah kurang lebih 60 hasta. 60 hasta itu berapa? Kalau kita perkirakan, satu hasta itu 50 cm. Seandainya 50 cm, itu berarti kan kurang lebih 30 meter. Jadi tingginya seperti halnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu 60 zira, 60 hasta, yaitu 30 meter kurang lebih. Kemudian lebarnya itu 7 hasta, yaitu kurang lebih 3,5 meter. Itu semuanya orang yang masuk surga akan mendapatkan nikmat ini. Nikmat semuanya mudah. Baik yang ketika di dunia itu umurnya panjang. Umurnya ada yang 2000 tahun. Seperti salah satu wali Allah. Siapa? Zulkarnain. Umurnya 2000 tahun. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu ada umurnya itu kurang lebih ketika di dunia itu 1700-an atau 700 sekian. Begitu. Ataupun orang-orang yang pada waktu di dunia panjang umurnya, maka ketika di surga semuanya sama. Semuanya akan sama, yaitu bentuk tubuhnya, panjangnya itu 60
hasta ataupun 30 meter, lebarnya itu kurang lebih adalah 7 hasta atau 3,5 meter. Kemudian mereka umurnya seperti halnya kurang lebih 33 tahun. Semuanya, baik ketika di dunia itu orangnya ataupun anaknya itu mati ketika kecil, masih kecil, maka di akhirat semuanya akan sama. Jadi ini adalah nikmat umum. Nikmat umum yang pertama adalah artinya ini diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah ataupun orang yang tidak bertakwa. Orang yang salih ataupun orang yang tidak salih. Yang penting mati dalam keadaan iman, muslim, ataupun dia awalnya masuk neraka. Beberapa tahun, berapa ribu tahun, kemudian dia masuk surga. Semuanya akan memperoleh nikmat ini. Apa itu? Yang pertama itu adalah mudah selamanya. Tidak akan ada namanya tua. Kemudian hidup selamanya, tidak akan ada kematian. Kemudian semuanya sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Ketika di dunia kita itu banyak mengeluh, banyak cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala, kemiskinan, kemudian namanya kekurangan, sering sakit, dicoba oleh Allah. Ketika di surga itu tidak ada yang namanya sakit, tidak ada namanya tua. Semuanya akan senang, semuanya akan senang. Itu adalah nikmat yang umum akan diberikan kepada orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Kemudian ada nikmat-nikmat yang khusus, yang ini akan disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas shalihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah, yang saleh kepada Allah, yang saleh beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hati. Seperti apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang di surga tersebut akan diterima oleh orang muslim itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa tempat, melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa rupa, tanpa ada keserupaan, melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa disifati dengan sifat jarak, berhadapan-hadapan, tidak disifati Allah Subhanahu wa taala dengan berhadapan-hadapan. Allah Subhanahu wa taala dilihat seperti halnya dilihat ketika itu orang mukmin muslim itu ketika itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ketika di surga sama ketika di dunia, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala tanpa serupa, tanpa butuh pada tempat, tanpa butuh kepada jarak. Jadi itu yang harus kita yakini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang akan diberikan kepada orang muslim ketika muslim itu ada di surga Allah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan artinya dalam hadis Imam Muslim, dan di situ diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ disebutkan banyak orang yang terjerumus karena hadis ini. Bunyinya begini, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati. Sesungguhnya kalian di hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala, akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri. Seperti halnya kalian melihat bulan pada bulan purnama. La tadammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Banyak orang yang terjerumus yang memaknai hadis tersebut adalah memaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu seperti rembulan. Na'udzubillah. Bukan begitu. Kata para ulama, ini adalah penyerupaan tentang penglihatan, bukan penyerupaan tentang yang dilihat. Hadza laisa min tashbihil mar'i bil mar'i walakin min tashbihir ru'ya bir ru'yah. Kata ulama. Bahwasanya ini adalah penyerupaan, tasbih,
Penyerupaan tentang penglihatan dengan penglihatan, bukan penyerupaan tentang yang dilihat dengan yang dilihat. Itu perlu diperhatikan. Artinya, seperti halnya kalian yakin, tidak ada keraguan sedikit pun ketika di dunia melihat bulan purnama, bahwasanya yang dilihat itu adalah bulan, tidak ada awan sedikit pun, yakin itu tidak ada keraguan sedikit pun, bahwasanya yang dilihat itu adalah bulan. Begitu juga orang muslim, orang mukmin ketika di surga. Ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat, akan tapi menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Apa artinya? Seperti halnya kalian yakin, tidak ada keraguan tentang bahwasanya yang dilihat itu adalah bulan pada waktu bulan purnama. Begitu juga orang muslim mukmin ketika di surga. Mereka yakin tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya mengatakan la tadamuna fi ru'yatihi, karena kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Kalau sesuatu yang dilihat itu ada di suatu tempat, kemudian orang akan berduyun-duyun, berdesak-desakan, akan melihat di mana ketika di dunia. Melihat satu titik karena bertempat. Kemudian banyak orang yang ingin melihatnya. Mereka akan berdesak-desakan untuk melihat satu titik, satu perkara yang ada tempatnya tersebut. Akan tetapi dalil selanjutnya mengatakan bahwasanya kalian tidak akan berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwasanya Allah ketika dilihat, ketika orang muslim ada di surga, maka tidak bertempat, tidak butuh pada jarak, tidak butuh kepada berhadapan-hadapan, tidak butuh kepada sifat-sifat makhluknya. Itu harus kita kita tanamkan hal itu kepada pada anak kita, kepada orang lain. Banyak orang yang terjerumus dengan hadis tersebut. Banyak orang yang karena tidak belajar ilmu akidah, mereka mengatakan bahwasanya Allah katanya seperti rembulan karena berdasarkan hadis. Jadi banyak orang yang terjerumus karena dia hafal hadis. Banyak orang yang terjerumus karena dia itu hafal Al-Quran. Tapi tidak didasari dengan pemahaman yang benar. Tapi tidak didasari dengan belajar ilmu agama dari ulama yang benar-benar thiqah, benar-benar terpercaya. Itu jadinya memahami hadis yang salah. Kita pun kalau bukan karena guru kita tidak akan bisa memahami hadis-hadis ini. Karena memang yang namanya ilmu itu ada tata caranya untuk kita meraihnya dengan guru, dari guru. Mengambil dari guru, sehingga kepahaman yang benar itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, pada tabi'in dan generasi selanjutnya sampai kepada kita, itu adalah pemahaman yang satu. Pemahaman yang benar, pemahaman yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Kemudian yang berikutnya adalah beriman cakupan dari hadis, cakupan daripada syahadat yang kedua itu adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya penduduk surga akan selamanya di surga. Ketika dikatakan penduduk surga itu adalah orang-orang muslim, dan penduduk neraka, kalau dikatakan penduduk neraka itu diperuntukkan kepada orang yang bukan muslim, orang yang kafir. Mereka akan selamanya di neraka. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti ketika orang tersebut itu ada di surga, selamanya di surga, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 100.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi selamanya tidak akan ada batasnya. Begitu juga penduduk neraka bagi orang yang merasakan siksaannya itu orang-orang kafir. Itu bukan 10 tahun, bukan 100 tahun saja, bukan 1000 tahun saja, bukan 100.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun, akan tetapi selamanya tidak akan ada batasnya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat pribadi dan bagi kita semuanya,
di kehidupan di dunia yang hanya sementara, sekali lagi 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Janganlah sampai kita itu tergoda dengan yang namanya materi sehingga menukar keimanan dengan dunia. Jangan sampai. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang na'udzubillah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di dunia apapun yang terjadi kepada kita, apapun kemiskinan yang menghadapi kita, yang menerpa kita, cobaan, kesusahan baik pada fisik kita, baik pada hati kita dan lain sebagainya. Selama tidak dicoba oleh Allah dengan keimanan, selama dia mati dalam keadaan iman, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Maka sabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sabar pun butuh dengan ilmu. Orang yang ingin menghadapi cobaan Allah dengan ikhlas itu adalah juga butuh dengan ilmu. Jadi salah satu daripada cakupan makna syahadat yang kedua, kita meyakini bahwasanya penduduk surga akan tetap selamanya di surga, penduduk neraka juga akan tetap selamanya di neraka. Karena di dalam hadis diceritakan bahwasanya nanti ketika pada suatu masa, pada suatu ketika itu nanti malaikat membawa kematian yang dibawa di tempat di antara surga dan neraka. Jadi diperlihatkan kepada penduduk surga, kepada penduduk neraka, apakah kalian tahu ini apa? Ini adalah kematian. Mereka menjawab ini adalah kematian. Dipertanyakan kepada penduduk surga, juga dipertanyakan kepada penduduk neraka, ini apa tahu kalian? Ini adalah kematian yang diserupakan dengan domba. Kemudian setelah itu disembelih oleh malaikat, kemudian dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kalian akan tetap selamanya, hidup selamanya, tidak ada kematian setelahnya. Wahai penduduk surga, kalian akan tetap selamanya di neraka dan tidak ada kematian setelahnya. Itu Allah Ta'ala kuasa, qadir, maha kuasa untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu, untuk menyerupakan kematian dengan domba kemudian disembelih. Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah beriman. Cakupan dari syahadat yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah benda-benda jisim yang terbuat dari cahaya, lebih halus daripada udara. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang atau mereka adalah makhluk-makhluk yang menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Dan mereka itu diceritakan bisa berubah menjadi laki-laki, bisa menyerupai laki-laki, akan tapi tidak memakai alat kelamin. Itu diceritakan begitu. Diceritakan pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya yang diserupakan itu adalah sahabat Dihyah namanya, sahabat Dihyah. Jadi intinya bahwasanya tidak ada satupun dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita tahu cerita-cerita yang beredar tentang malaikat Allah, katanya ada namanya malaikat Harut Marut. Katanya apa? Sekarang ini masih disiksa oleh Allah. Katanya kepalanya di bawah, kemudian kakinya di atas, di langit. Begitu. Kemudian apa dosanya? Karena dulu katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cerita yang tidak benar. Di sebagian kitab itu dijelaskan. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hawa nafsu kepada malaikat tersebut. Kemudian apa?
Setelah itu Allah Ta'ala mengujinya. Mengujinya dengan apa? Dengan memberikan hawa nafsu, kemudian meminum arak katanya. Melihat arak, kemudian meminumnya. Kemudian setelah itu dia mabuk. Setelah itu melihat wanita cantik katanya. Wanita cantik kemudian digaulinya. Setelah itu, setelah digauli dibunuhnya. Karena menyesal supaya tidak ketahuan siapapun. Kemudian apa? Katanya diceritakan dalam kitab tersebut bahwasanya perempuan yang digaulinya kemudian dibunuh, katanya dia menjadi bintang. Katanya dia menjadi bintang. Nah, katanya begitu, salah satu malaikat dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang katanya kepalanya di bawah, karena di situ cerita yang tidak benar. Kenapa tidak ada satupun malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdosa, yang bermaksiat, yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sesuai dengan firman Allah ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak ada yang bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jumlah malaikat itu adalah makhluk yang terbanyak. Tidak ada yang tahu jumlah pastinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu dari perkara-perkara yang berhubungan dengan malaikat. Harus kita tahu bersama supaya ketika ada kitab ataupun buku yang menuliskan tentang cerita malaikat, ya malaikat, salah satu malaikat berbuat dusta menentang perintah Allah, kita katakan itu tidak benar karena tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan untuk selalu ikut kajian ini, kajian apapun. Yang penting kajian tersebut kajian yang memang terpercaya, kajian siapapun, yang penting kajian tersebut adalah kajian yang terpercaya keilmuannya, yang sanadnya nyambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, selalu diberikan kekuatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya akhiri kajian untuk hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil 1 kali, sholawat 1 kali, dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.